Eka Sulastri. Di sini kita akan menjelaskan tentang tutorial setting mikrotik dan bagi bandwidth. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu adalah mencolokkan kabel power mikrotik ke stop kontak atau pusat listrik. Kemudian kabel internet disambungkan ke Ethernet 1 dan kemudian untuk klien 1 atau untuk laptop kita men-setting itu berada di Ethernet 2. Lalu ke control panel, pada menu internet klik kanan properties, IPv4, klik 2 kali, pastikan sudah DHCP, lalu ketik OK. Lalu buka Winbox, klik MAC address, lalu connect. Tunggu sebentar. Klik interface, lalu rename Ether 1 menjadi internet. Lalu ketik OK. Lalu ketik enter 2, rename menjadi client 1. Oke. Lalu ubah Ether 3 menjadi client 2. Lalu oke. Lalu ubah Ether 4 menjadi client 3. Lalu oke. Lalu ubah Ether 5 menjadi client 4. Lalu IP address, klik tanda plus, tambahkan IP client 1 dengan flash 24 sesuai kemauan kalian. Catatan semua IP client tidak menggunakan IP internet. Klik OK. Lalu tambahkan IP client 2 sesuai kemauan kalian /24. Oke. Lalu klik plus lagi. Tambahkan IP client 3 sesuai kemauan kalian dengan /24. Oke, lalu klik plus lagi. Tambahkan IP client 4 sesuai kemauan kalian dengan /24. Play, lalu oke. Lalu klik IP, DHCP client, klik plus, lalu apply. Oke. Ke IP lagi, klik DHCP server, klik IP, DHCP server, klik DHCP setup, ubah menjadi client 1, next, lalu oke. Klik IP, klik DNS, tambahkan IP server 192.168.1.1, lalu oke. Kemudian klik IP, lalu klik routes, klik plus, dan gateway diisi yang sesuai dengan IP internet. Setelah itu oke. Kita ke virtual, pencet tanda plus, lalu kita masuk ke action, pilih mesh square, lalu ke pencet general, kita pilih out interface menjadi internet, lalu apply dan oke. Setelah itu kita
masuk ke Neo Terminal dan ping google.com. Nah, hasilnya ini berarti kalau 56112224 ini berarti berhasil. Lalu kita ping 8.8.8.8, hasilnya berhasil kalau seperti ini. Setelah itu kita ping lagi 192.168.21.1 dan hasilnya kita berhasil. Lalu kita ping 192.168.25.2. Nah, hasil kita berhasil. Setelah itu kita masuk ke Chrome, cari speed test, dan kita jalankan apakah sesuai yang kita inginkan atau tidak. Dan ini hasilnya 8.73 dan Mbps uploadnya itu di angka 10.1 dan ini hasilnya. Lalu kita masuk ke internet dari control panel. Nah, di sini ada hasil IP yang kita cari dan hasil IP kita. Oke, di sini kita akan membagi bandwidth-nya dengan cara klik Q, kemudian klik plus, dan DST-nya kita ganti menjadi klien 1 karena di sini kita akan membagi bandwidth kepada klien 1. Dan jangan lupa kita kasih nama supaya kita tidak bingung ini untuk siapa, jadi kita mengantisipasi dengan cara mengganti namanya. Kemudian target uploadnya kita ganti menjadi 5 bits, max 5 limitnya, dan target downloadnya juga sama 5 Mbits. Kemudian kita cek dengan cara buka Chrome, kemudian ketik speed test, kita tunggu, dan jika hasilnya di bawah 5 Mbps berarti itu tandanya kita sudah berhasil melakukan bagi bandwidth. Oke, jika ingin membagi bandwidth kepada klien-klien yang lain atau port yang lain, kita awalnya dengan cara DHCP server terlebih dahulu, DHCP server, dan ubah menjadi klien 2, kemudian next. Untuk menu queue-nya juga kita ganti dengan tujuan ke klien 2, dan kita ganti namanya juga kita ganti, dan target uploadnya juga sama 5 Mbps, 5 bits. Itu jangan lupa ya guys, max limitnya hanya 5 Mbits per second. Apply. Oke. Di sini kita akan mengeceknya dengan hanya satu laptop itu, dengan hanya beda pindah port saja ya teman-teman. Jadi dari port 2 ke port 3. Dan kemudian kita tes menggunakan speed test. Dan jika hasilnya di bawah 5 Mbps itu bisa dan berhasil untuk membagi bandwidth. Dan jika lebih dari 5 M itu beda. Dan lakukan hal yang sama kepada klien 3 dan 4. Dari queue DHCP server, terus queue listnya, target uploadnya kita cek. Nah, di sini ada sama halnya seperti yang tadi. Jika kalian hanya memiliki satu laptop, jadi kalian bisa dengan cara pindah port. Di klien 4 pun sama.
tinggal next. Oke, queue listnya, target uploadnya juga jangan lupa diganti. Misalkan kalian ingin menargetkan ke sebuah klien misalkan 5 Mbps gitu, itu bisa. Dan jangan lupa ganti port juga ya teman-teman. Kita coba tes. Oke, hasilnya di bawah 5 Mbps, itu tandanya sudah berhasil. Cukup sekian, terima kasih.